Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3164-3166. Wajah Fausto penuh ketakutan, dan dia ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu saja, di bawah telapak tangan Dev, Fausto mati mendadak. Dia adalah sub kepala Liga Penyegelan Iblis, jika Anda mengatakan bunuh, Anda akan membunuhnya. Melihat hal ini, para beku lainnya menggulung jakun mereka satu persatu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua bersukacita karena mereka semua mundur pada saat-saat terakhir, dan tidak ada yang mendukung Liga Penyegelan Iblis, atau mereka akan berakhir seperti ini sekarang. Terutama ketika Tiago melihat Fausto ditampar sampai mati, kakinya gemetar dan dia pipis di celana. Dev bahkan berani membunuh pemimpin Liga Penyegelan Iblis, dia adalah putra dari keluarga Zou, dan Dev tidak akan memperhatikannya. Dahi Tiago dipenuhi keringat dingin, dan diam-diam dia lega. Dan anggota Liga Penyegelan Iblis lainnya, ketika mereka melihat Fausto terbunuh, mereka semua berbalik dan lari. Tapi Dev tidak mengejarnya. Tuan Chen, potong rumput liar dan singkirkan akarnya, jika tidak orang-orang ini akan kembali dan melaporkan beritanya, dan Liga Penyegelan Iblis pasti tidak akan melepaskannya, Lionel buru-buru berkata kepada Dev. Saya meminta mereka untuk melaporkan kembali dengan sengaja. Karena saya berani membunuh Fausto, saya tidak takut Liga Penyegelan Iblis akan mengetahuinya. Organisasi seperti Liga Penyegelan Iblis seharusnya tidak ada di dunia ini, kata Dev perlahan. Lionel tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengerti bahwa jika Dev dapat mengatakan hal seperti itu berarti Dev dan Liga Penyegelan Iblis tidak akan pernah berhenti bermusuhan. Bahkan jika Liga Penyegelan Iblis tidak merepotkan Dev tidak akan melepaskan Liga Penyegelan Iblis. Tuan Chen, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa, karena kami keluar secara diam-diam, jadi kami harus segera kembali untuk menghindari kekhawatiran guru. Jika Tuan Chen mempunyai kesempatan, Anda dapat mengunjungi lembah roh darah kami. Lembah roh darah kami terletak di sebelah Gunung Iblis. Ada banyak sumber daya dan banyak harta langka di sana. Saya yakin Tuan Chen pasti akan mendapatkan sesuatu jika pergi ke sana. Dustin melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal pada Dev. Saudara Jin, jika saya punya kesempatan, saya akan pergi menemui Anda, dan saya juga akan pergi ke Gunung Iblis, berjalan-jalan. Kalian berdua berhati-hatilah. Dev menepuk bahu Dustin. Dustin mengangguk, dan kemudian, di bawah tatapan Dev, dia membawa Lilian pergi. Hantu Gunung Iblis juga melangkah maju saat ini dan berkata, Tuan Chen, kalau begitu aku akan duluan. Kembali ke Gunung Iblis, menunggu kunjungan Tuan Chen. Saya berharap Tuan Chen dapat melihat leluhur Iblis darah ketika dia tiba di Gunung Iblis, dan saya juga dapat melihat sekilas keagungan leluhur Iblis darah. Pastinya, Dev tersenyum ringan. Dev tahu bahwa meskipun dia pergi ke Gunung Iblis, dia mungkin tidak dapat melihat Iblis darah, dan Iblis darah tidak mungkin muncul. Sekarang pertempuran antara dewa dan iblis sudah penuh dengan misteri, jelas sekali mereka semua telah dijebak. Itu sudah direncanakan. Sebelum mengetahui kebenarannya, saya khawatir iblis tidak akan muncul dengan mudah. Jika diketahui bahwa mereka semua telah dilepaskan, maka itu pasti berbahaya. Terlebih lagi, mereka yang melarikan diri semuanya adalah roh. Butuh waktu untuk memulihkan tubuh fisik dan kekuatan. Jadi lebih tidak mungkin lagi untuk muncul dengan mudah dan mengekspos diri sendiri. Hantu tua Gunung Iblis juga telah pergi, dan sekarang hanya Dev yang tersisa dengan Lionel, Yulian, dan Queenie. Bahkan jika hanya beberapa dari mereka yang tersisa, Tiago membawa beberapa master alam kesengsaraan transendensi keluarga Zou, dan mereka juga gemetar, tidak berani berpikir. Faktanya, jika Tiago memimpin seseorang untuk menyerang Dev saat ini, Dev tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Bertarung dengan 4 tetua dari Liga Penyegelan Iblis, Dev juga menghabiskan banyak energi. Selain itu hingga kepergian hantu tua Gunung Iblis Guilao, hanya ada Lionel, seorang penguasa alam kesengsaraan transendensi, yang harus berurusan dengan beberapa tuan dari keluarga Zou. Itu akan sulit. Tapi penampilan Dev barusan membuat Tiago takut setengah mati. Bahkan jika Dev ditinggal sendirian saat ini, Tiago tidak akan pernah berani melakukan apapun. Dev memandang Tiago perlahan. Dengan satu pandangan, Tiago sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dalam sekejap.
Melihat Tiago seperti itu, Dev hanya mencibir, tidak memperhatikan, dan pergi bersama Queenie dan yang lainnya. Banyak biksu memberi jalan kepada Dev dan bersembunyi jauh, karena takut menyinggung perasaan Dev. Dev membawa Yulian dan yang lainnya kembali ke kota kecil, lalu mengambil pesawat Liga Penyegelan Iblis untuk bergegas kembali ke Sekte Terbang. Kali ini, Sekte Terbang menderita banyak kerugian, lebih dari separuh pesawatnya hilang, dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Ketika dia tiba di Sekte Terbang, Dev tidak ingin tinggal lebih lama, tetapi dia tidak bisa menahan antusiasme Lionel, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal selama sehari. Meskipun Sekte Terbang menderita banyak kerugian, ia masih cukup kaya dibandingkan sekte biasa. Jadi Lionel memperlakukan Dev dengan baik selama sehari. Tuan Chen, bolehkah saya pergi bersama Anda? Sebelum Dev pergi, Yulian akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengikuti Dev dengan suara rendah. Faktanya, Yulian ingin berada di sisi Dev, dia bisa belajar banyak dan mengalami sendiri. Hanya saja dengan kekuatannya saat ini, dia takut Dev akan meremehkannya, dan berada di sisi Dev akan menjadi beban, jadi dia tidak pernah berani berbicara. Yulian tidak berbicara sampai Dev hendak pergi. Ini. Dev sedikit ragu-ragu. Bukannya dia tidak ingin Yulian mengikutinya, karena mengikutinya akan mengancam nyawa. Sekarang dia telah memprovokasi Liga Penyegelan Iblis, dia pasti akan diburu oleh Liga Penyegelan Iblis. Jika Yulian mengikutinya, akan ada masalah pada saat itu. Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lionel, dan Lionel hanya punya seorang anak laki-laki. Yulian, bukannya aku tidak ingin kamu mengikuti, hanya saja Sekte Terbang telah terpukul keras sekarang, kamu harus menemani ayahmu untuk menjalankan Sekte Terbang dengan baik. Dan sangat berbahaya untuk mengikutiku. Orang-orang pasti melihatku dimanapun, jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu. Ayahmu hanya punya kamu, jika terjadi sesuatu padamu, apa yang aku katakan pada ayahmu? Dev hanya bisa berkata dengan jujur kepada Yulian. Tuan Chen, Anda tidak perlu memikirkan saya. Jika Anda mengizinkan Yulian mengikuti Anda, saya setuju dengan seluruh tangan saya, dan saya juga dapat menghadiahkan sebuah pesawat sebagai alat transportasi untuk Anda. Dia benar-benar telah banyak berubah selama dia bersamamu, dan saya terkesan. Jika dia tidak bertemu Tuan Chen, dia mungkin masih seorang pria bodoh. Lionel datang dan berkata dengan suara keras. Tuan Chen, jangan khawatir, ayah saya setuju. Yulian menatap Dev penuh harap. Dev menatap mata Yulian yang penuh harap, dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Terutama pesawat Lionel, pesawat ini tidak bisa dibangun hanya dengan punya uang, sangat merepotkan, dan masa pembangunannya sangat lama. Sekarang Lionel akan menghadiahkan sebuah pesawat, terlihat bahwa dia sangat mementingkan Dev. Melihat Dev mengangguk, Yulian meraung penuh semangat. Bagus, saya bisa mengikuti Tuan Chen mulai sekarang. Saat Yulian berteriak penuh semangat, Lionel mengeluarkan koin perunggu dari tangannya. Di bagian atas koin terukir karakter musim besar. Yulian, ini adalah token keluarga Ji kita, ambillah benda ini, jika ada kesempatan, kembalilah ke kampung halamanmu dan lihatlah. Lionel menyerahkan koin itu ke tangan Yulian. Ayah, bukankah kamu bilang tidak ada orang di kampung halaman? Yulian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ayah selalu berbohong kepadamu. Faktanya, keluarga Ji selalu memiliki orang, dan di wilayah benua tengah, keluarga Ji dapat dianggap sebagai keluarga terhormat. Aku diam-diam keluar dari rumah Ji untuk menikah dengan ibumu. Saya datang ke sini untuk memulai Sekte Terbang. Sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Ji, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada kakek Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke benua tengah, ambil benda ini dan pergi ke keluarga Ji. Kamu lihat saja. Dan jika Anda membutuhkan bantuan, keluarga Ji pasti akan membantu ketika mereka melihat koin ini. Lionel berkata pada Yulian perlahan. Terlihat Lionel sangat merindukan kampung halamannya, namun setelah melarikan diri bertahun-tahun, ia tidak punya wajah untuk kembali. Yulian mengambil koin itu, mengangguk penuh semangat, lalu mengikuti Dev ke pesawat. Segera, pesawat itu lepas landas perlahan dan terbang menuju kota Kekaisaran Iblis. Dengan pesawat tersebut, Dev dan yang lainnya jauh lebih santai, menunggu dengan tenang. Saat pesawat itu terbang menuju kota Kekaisaran Iblis, seluruh kota Kekaisaran Iblis dijaga ketat. Kota Kekaisaran Iblis dikelilingi oleh sejumlah besar penjaga. Dan di bukit tidak jauh dari kota Kekaisaran Iblis, tentara yang padat muncul, dan ada juga sejumlah besar monster.
Jarak antara kedua sisi beberapa ribu meter, namun ketegangan nafas sudah sangat kuat. Yi He duduk di aula utama kota kekaisaran, mengerutkan kening. Dan di aula utama, ada beberapa jenderal dari kota kekaisaran iblis. Hanya saja, di antara para jenderal ini, kekuatan tertinggi tidak lebih dari peringkat ketujuh dari alam komposit, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan tinggi sama sekali. Sejak Xavier dan Ben berkonspirasi untuk merebut kota kekaisaran iblis, beberapa orang yang setia kepada Yi He dan beberapa orang kuat di kota kekaisaran iblis diam-diam dibantai. Ben takut orang-orang ini akan menjadi kuat, dan jika mereka memberontak saat itu, Ben tidak akan mampu menekan mereka sama sekali. Dengan bantuan orang-orang dari kota Raja Mingli, Ben masih bisa duduk kokoh di posisi Kaisar Iblis, tapi dia tidak bisa selalu mengandalkan orang-orang dari kota Raja Mingli untuk membantunya memerintah. Jadi Ben ini diam-diam membunuh semua orang yang mengancamnya di kota kekaisaran iblis. Hal ini mengakibatkan hilangnya semua orang kuat di kota kekaisaran iblis, hanya menyisakan para jenderal dari alam komposit ini. Awalnya, ada 5 master pelindung kaisar di kota kekaisaran. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan agen rahasia ketika kaisar iblis berada dalam bahaya di kota kekaisaran iblis, dan 5 master pelindung kaisar ini akan muncul. Kelima master kekaisaran ini semuanya adalah kultivator besar yang telah melintasi alam kesengsaraan transendensi. Mereka biasanya bermeditasi dan berlatih ketika tidak ada pekerjaan, dan mereka hanya bertanya tentang urusan kota kekaisaran iblis. Yi He dikhianati oleh Ben, dan kejadian itu terlalu mendadak, jadi dia tidak punya waktu untuk melepaskan 5 pelindung kaisar kerajaan. Setelah Yi He merebut kembali kota kekaisaran iblis dan memenggal kepala Ben, dia segera pergi memeriksa tempat itu. 5 pelindung kaisar, ternyata mereka berlima tewas secara tragis. Jelas sekali, Ben memanfaatkan ketidaksiapannya dan membunuh kelima orang ini. Akibatnya, kekuatan kota kekaisaran iblis turun drastis, dan selain Yi He sendiri, tidak ada ahli di alam kesengsaraan transendensi di seluruh kota kekaisaran iblis. Untungnya, ada banyak penjaga di kota kekaisaran iblis, ditambah lagi ada puluhan ribu monster di sekitar kota kekaisaran iblis, mereka dapat melindungi kota kekaisaran iblis untuk sementara. Tapi setelah mengetahui bahwa Yi He telah kembali dan merebut kembali kota kekaisaran iblis, Raja Li segera membawa orang-orang ke sini, siap menyerbu kota kekaisaran iblis. Raja Li datang dengan persiapan, dan dia juga membawa banyak master, yang jelas memiliki keunggulan dalam kekuatan. Namun, kota kekaisaran iblis dilindungi dengan baik saat ini, dan Raja Li tidak memimpin orang untuk segera menyerang kota tersebut, jadi kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Kaisar Yi He, kota Raja Mingli itu telah menindas orang begitu banyak sehingga mereka membawa orang untuk memukul di pintu. Kita akan mati bersama, dan kita akan melawan mereka sampai akhir. Seseorang membuka mulutnya, memecah ketenangan aula. Saya merasa tidak benar. Kekuatan kota Raja Mingli jelas lebih tinggi dari kita. Saya pikir kita harus mencari perdamaian. Alasan mengapa Raja Li tidak segera menyerang kita adalah karena dia juga berpikir mencari perdamaian. Kita dapat mengirim utusan untuk meminta perdamaian kepada Raja Li, paling buruk, mengiriminya lebih banyak sumber daya untuk membuat mereka mundur. Beberapa orang takut dengan kekuatan Raja Mingli, dan bahkan mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian. Mendengarkan suara mencari perdamaian, Yi He hanya bisa sedikit mengernyit, dan ada niat membunuh di matanya. Menatap jenderal yang menuntut perdamaian, Yi He tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan nafas yang sangat tajam datang dalam sekejap. Boom! Jenderal yang memohon perdamaian langsung terlempar dengan pukulan telapak tangan, dan tewas dalam ledakan di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak berani bernapas. Saya memanggil Anda untuk membahas strategi mundur dari musuh. Saya tidak meminta Anda mencari perdamaian dan mengganggu moral tentara. Jika Anda berani mengganggu moral tentara, inilah akhirnya, kata Yi He dengan wajah dingin. Bersambung.